Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi penyajian data. Kalau kemarin yang kita bahas adalah penyajian data dalam bentuk daftar, untuk kali ini penyajian data yang akan dibahas adalah dalam bentuk tabel. Contoh soalnya, yang pertama masih sama seperti kemarin, yaitu data tentang tinggi badan siswa kelas 5 yang dikumpulkan oleh Beni dalam satuan cm. Dari data ini, yang ditanyakan adalah yang A, buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Berarti kita harus menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Yang B, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi. C, berapa tinggi badan terendah. Dan D, berapa siswa yang tingginya kurang dari 141 cm. Pertama, kita tuliskan dulu data yang dikumpulkan oleh Beni tadi. Kemudian, untuk menjawab pada bagian A, yang pertama perlu dituliskan adalah judulnya. Judulnya yaitu tinggi badan siswa kelas 5. Tuliskan judul di tengah. Kemudian setiap alat kata itu menggunakan huruf kapital, kecuali pada kata hubung, misalnya dan, atau. Nah, seperti itu pakai huruf kecil. Tapi kalau ini semua diawali dengan huruf kapital. Kemudian buatlah tabelnya. Tabel yang pertama berisi nomor, kemudian tinggi badan dalam sentimeter karena yang kita sajikan adalah tinggi badan, dan yang terakhir adalah banyak siswa atau frekuensi. Frekuensi ini banyaknya. Di sini ada 8 baris karena banyak data yang dikumpulkan di sini ada 8, yaitu 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, dan 145. Kemudian kita tuliskan di bawah tulisan tinggi badan ini semuanya dari 137 sampai 145. Dilanjutkan menghitung banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badannya, dimulai dari yang 137. Di sini 137 ada 2. Maka untuk mempermudah kita coret kemudian dituliskan pada bagian 137 ini. Kita coret dan di sini dituliskan angka 2. Untuk yang 138 itu ada 1, 2, 3, maka kita tuliskan 3 di sini. Selanjutnya 140 yang kita coret ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini dituliskan banyaknya ada 7. Lanjutkan lagi yang 141 ada 2, 1, 2, 142 ada 5. Kita coret 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan 143-nya ada 2, 1, 2. 144-nya ada 2 juga. Tuliskan, kemudian dicoret 1, 2. Dan yang terakhir adalah 145. Tuliskan di sini hanya ada 1, maka dicoret. Fungsi dari mencoret angka-angka pada data ini itu supaya tidak ada angka yang terlewat untuk dituliskan pada frekuensinya maupun kelebihan dalam menghitung banyak siswanya. Kalau sudah jumlahkan seluruh siswanya, dari sini kita peroleh hasilnya 2 tambah 3, 5 tambah 7, 12, tambah 2, 14, tambah 5, 19, tambah 2, 21, tambah 2, 23, tambah 1, 24. Sehingga kita tuliskan hasilnya 24. Seperti inilah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang B, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi? Kita ingat kembali tabel yang sudah dibuat tadi. Tinggi badan yang paling tinggi adalah 145. Banyak siswanya ada 1 siswa, maka yang memiliki tinggi badan tertinggi yaitu sebanyak 1 siswa. Pertanyaan yang C, berapa tinggi badan terendah? Kalau tadi yang ditanyakan siswanya, kali ini yang ditanyakan tinggi badannya. Lihat lagi pada tabel tinggi badan terendah, berarti yang dituliskan paling awal ini. Jadi tinggi badan terendah adalah 137 cm. Jawab, tinggi badan terendah adalah 137 cm. Pertanyaan terakhir, berapa siswa yang tingginya kurang dari 141 cm? Lihat lagi pada tabel yang sudah dibuat. Yang kurang dari 141 cm itu berarti 140, 138, dan 137 cm. Kita jumlahkan banyak siswanya.
2 tambah 3, 5, ditambah 7, 12. Maka banyak siswa yang tingginya kurang dari 141 cm adalah 12 siswa. Kemudian contoh soal nomor 2, berikut ini adalah data pengunjung perpustakaan Kuncup Mekar SD Imogiri selama 6 hari. Hari Senin ada 56 pengunjung, hari Selasa ada 71 pengunjung, hari Rabu 68 pengunjung, hari Kamis 82 pengunjung, hari Jumat 53 pengunjung, dan hari Sabtu ada 49 pengunjung. Kemudian yang ditanyakan adalah A. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. B. Pada hari apa pengunjung terbanyak? Dan yang C. Berapa jumlah pengunjung perpustakaan dalam 6 hari? Nah, kita tuliskan datanya terlebih dahulu untuk pedoman dalam pembuatan tabel. Dalam penulisan tabel yang berupa angka, maka diurutkan dari data terkecil menuju data yang terbesar. Tetapi karena ini urutan hari, maka kita urutkan dari hari yang paling awal menuju yang paling akhir. A, kita buat tabelnya dengan menuliskan judulnya, yaitu Pengunjung Perpustakaan Kuncup Mekar SD Imogiri. Kita buat tabelnya terdiri dari nomor dari 1 sampai 6 karena ada 6 hari. Kemudian di sini ada hari dan paling kanan adalah banyaknya pengunjung atau frekuensi. Kemudian kita tuliskan jumlah pengunjungnya pada masing-masing hari. Untuk hari Senin ada 56, Selasa 71, Rabu 68, Kamis 82, Jumat 53, dan terakhir Sabtu ada 49 pengunjung. Setelah itu jumlahkan semua pengunjungnya. Ketika dijumlahkan ini hasilnya menjadi 379 pengunjung. Jadi dalam waktu 6 hari ada 379 pengunjung. Seperti inilah bentuk tabel dari data pengunjung perpustakaan ini tadi. Kemudian yang B, pada hari apa pengunjung terbanyak? Kita lihat pada tabel yang kita buat tadi. Pengunjung terbanyak, angka yang paling besar adalah pada hari Kamis, sehingga pengunjung terbanyak yaitu pada hari Kamis. Kemudian yang C, berapa jumlah pengunjung perpustakaan dalam 6 hari? Dari tabel tadi, jumlah pengunjung dalam waktu 6 hari adalah 379, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dalam 6 hari adalah 379 siswa. Jangan lupa satuannya di sini siswa. Demikian pembahasan kita tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.